Halo, selamat datang di panduan lengkap membuat bisnis plan yang solid untuk bisnis Anda. Berikut ini adalah panduan detail cara membuat bisnis plan. Video ini akan membahas elemen-elemen utama dalam bisnis plan dari ringkasan eksekutif, analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan. Mari kita mulai. Business plan adalah dokumen tertulis yang mendefinisikan tujuan bisnis, strategi pencapaian, serta langkah-langkah operasional untuk mewujudkannya. Mengapa penting? Karena menjadi panduan bagi Anda dan tim, juga daya tarik bagi investor atau ban. Investor kerap meminta business plan sebelum menanam modal. Ban pun sering memerlukan dokumen ini untuk menilai kelayakan kredit. Lebih dari itu, sebuah bisnis plan yang matang membantu Anda mencegah risiko dan memastikan bisnis berjalan sesuai target. Singkatnya, bisnis plan menjadi peta jalan bisnis Anda. Kini kita akan membahas struktur utama yang wajib ada di dalamnya. 1. Eksekutif summary atau ringkasan eksekutif. Eksekutif summary adalah wajah dari bisnis plan Anda. Di sini, Anda menuliskan secara singkat apa bisnis Anda, siapa target pasarnya, dan kemana bisnis ini akan berjalan. Sertakan pula visi, misi, serta gambaran singkat produk atau jasa. Ringkasan ini harus menarik agar investor tertarik membaca bagian selanjutnya. Misalnya, perusahaan ABC adalah startup teknologi pendidikan yang berfokus pada penyediaan platform pembelajaran digital untuk sekolah. Dalam 2 tahun, kami menargetkan 500 sekolah di area Jabodetabek dengan peningkatan pendapatan sebesar 30% per tahun. Pastikan bagian ini singkat tapi kuat. Cukup 1-2 halaman yang menampilkan inti bisnis, tujuan, dan potensi pasar. 2. Market analysis atau analisis pasar. Pada market analysis, Anda meneliti ukuran pasar, tren industri terkini, dan segmentasi pelanggan. Misalnya, apakah Anda menargetkan segmen remaja, profesional, atau keluarga muda? Selain itu, lakukan juga analisis pesaing untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan kompetitor. Contoh, pasar e-learning di Indonesia diproyeksikan tumbuh 25% per tahun. Pesaing utama kita adalah XYZ yang menargetkan segmen SMA. Kita bisa masuk ke segmen SMP dengan pendekatan gamifikasi untuk unggul. Pastikan menyertakan data dari riset terpercaya, lengkap dengan grafik dan sumber. Investor cenderung percaya pada angka yang jelas. Kita beralih ke pembahasan organisasi dan produk Anda. 3. Organizational and Product Service Overview. Pertama, jelaskan struktur organisasi, siapa pendiri, direktur, tim kunci, dan penasehat. Paparkan kualifikasi tiap anggota, mengapa mereka penting untuk kemajuan bisnis. Kepercayaan investor sering bergantung pada kompetensi tim. Selanjutnya, uraikan produk atau jasa Anda, apa keunikannya, bagaimana cara kerjanya, dan apa nilai tambah bagi pelanggan. Jika Anda menjual software, jelaskan modul fiturnya, lisensi, rencana pengembangan. Jika barang fisik, ungkapkan proses produksi, bahan, hingga strategi pengiriman. Sebagai contoh, tim kami terdiri dari seorang CTO berpengalaman dalam pengembangan platform digital dan seorang mantan guru sekolah yang memahami kurikulum. Produk kami adalah platform e-learning berbasis gamifikasi yang memotivasi siswa belajar lebih interaktif. 4. Marketing dan Sales Strategy. Jabarkan strategi pemasaran Anda. Bagaimana Anda menyesuaikan produk, menentukan harga yang kompetitif, memilih tempat atau saluran distribusi, dan menerapkan promosi yang tepat, mulai dari media sosial, event, hingga kerjasama strategis. Sebutkan pula target penjualan bulanan, metode penjualan, daring atau luring, dan bagaimana tim sales Anda beroperasi. Mungkin Anda memanfaatkan saluran digital marketing untuk menjaring prospek lalu menutup penjualan secara personal. Contoh, kami menargetkan 1.000 user pertama dalam 3 bulan lewat kampanye digital di media sosial dan penawaran freemium. Setelah itu, akan ditingkatkan ke paket berbayar dengan fitur premium.
begitu strategi pemasaran Anda jelas, mari kita tengok aspek keuangan. 5. Financial plan and projections. Terakhir, tunjukkan rencana keuangan Anda, proyeksi penjualan, biaya operasional, laba rugi, hingga arus kas atau cash flow. Jika perlu, cantumkan break-even point, kapan bisnis mulai menghasilkan keuntungan. Gunakan tabel dan grafik agar investor mudah memahami potensi finansial. Jangan lupa sertakan worst case dan best case skenario agar terlihat perencanaan Anda matang. Sebut juga sumber pendanaan, apakah dari modal sendiri, investor, atau pinjaman bank. Itulah susunan lengkap sebuah business plan, mulai dari eksekutif summary, analisis pasar, organisasi dan produk, hingga strategi pemasaran dan proyeksi keuangan. Ringkasnya, business plan yang baik harus memuat komponen ini dengan jelas. Pastikan data didukung riset terpercaya, angka keuangan realistis, dan strategi pemasaran yang terukur. Jika perlu, gunakan tim ahli atau konsultan bisnis untuk memaksimalkan hasil. Semoga panduan ini membantu Anda menyusun bisnis plan yang efektif, menarik bagi mitra dan investor, serta menjadi peta jalan menuju sukses. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di panduan kami berikutnya.